Gempar nasional. John Hartman datang bukan main-main. Menggebrak kebiasaan buruk. Meminta klausul anti mafia bola. Bebas intervensi. Dengarkan suara netizen. PSSI dipaksa berubah total. Benarkah? Dengan tegas, Hartman meminta timnas Indonesia dijauhkan dari segala bentuk praktik mafia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ia menolak bekerja dalam sistem yang tidak bersih. Bagi Hartman, prestasi tanpa integritas adalah kebohongan. Bikin merinding. Pengakuan jujur Emil Audero tentang John Hartman. Inilah pelatih yang sejak lama saya harapkan untuk timnas Indonesia. Menurutnya, apa yang dilakukan Hartman di Kanada adalah bukti nyata kualitas seorang pelatih sejati. Ia bukan hanya membawa satu tim ke level tinggi, tetapi mampu mencetak prestasi baik di tim nasional putra maupun putri Kanada. Hal ini, menurut Emil, menunjukkan kecerdasan taktik sekaligus kecakapan manajerial yang luar biasa. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gempar nasional. John Hartman datang bukan main-main. Menggebrak kebiasaan buruk. Meminta klausul anti mafia bola. Bebas intervensi. Dengarkan suara netizen. PSSI dipaksa berubah total. Benarkah? Dengan tegas, Hartman meminta timnas Indonesia dijauhkan dari segala bentuk praktik mafia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ia menolak bekerja dalam sistem yang tidak bersih. Bagi Hartman, prestasi tanpa integritas adalah kebohongan. Ia percaya sepak bola hanya bisa berkembang jika kejujuran menjadi fondasi utama. Jagat sepak bola Indonesia benar-benar dibuat gempar. Nama John Hartman, pelatih baru timnas Indonesia, mendadak menjadi pusat perhatian bukan karena rekor kemenangan atau janji trofi instan, melainkan karena sebuah gebrakan berani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru diperkenalkan, Hartman sudah mengguncang fondasi lama sepak bola nasional dengan sederet klausul tegas yang ia ajukan kepada PSSI. Klausul-klausul ini bukan sekadar formalitas kontrak, melainkan pernyataan sikap. Ia datang untuk membersihkan, membangun, dan mengubah arah timnas Indonesia secara menyeluruh. Sumber internal menyebutkan John Hartman mengajukan klausul yang bisa dibilang menohok jantung sistem lama. Ia meminta jaminan mutlak bahwa kewenangannya sebagai pelatih kepala tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Tidak ada titipan pemain, tidak ada tekanan elit, tidak ada kepentingan di luar sepak bola. Semua keputusan teknis mulai dari pemanggilan pemain, susunan starter, strategi, hingga evaluasi performa harus sepenuhnya berada di tangannya. Namun, yang paling membuat publik terkejut adalah klausul anti-mafia bola. Dengan tegas, Hartman meminta timnas Indonesia dijauhkan dari segala bentuk praktik mafia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ia menolak bekerja dalam sistem yang tidak bersih. Bagi Hartman, prestasi tanpa integritas adalah kebohongan. Ia percaya sepak bola hanya bisa berkembang jika kejujuran menjadi fondasi utama. Langkah ini sontak memicu perbincangan luas. Banyak pihak menilai keberanian Hartman seperti membuka luka lama yang selama ini ditutup rapat. Isu mafia bola bukan barang baru di Indonesia, tetapi jarang ada pelatih asing yang berani menyuarakannya secara terbuka dan menjadikannya klausul kontrak. Inilah yang membuat nama John Hartman langsung mendapat tempat di hati sebagian besar pecinta sepak bola tanah air. Tak berhenti sampai di situ, Hartman juga meminta kebebasan penuh dalam menentukan sistem kepelatihan. Ia ingin membangun timnas Indonesia berdasarkan filosofi jangka panjang, bukan sekedar tambal sulam demi hasil instan. Metode latihan, pola permainan, pengembangan pemain muda, hingga pembentukan mental bertanding harus sejalan dengan visinya. Ia menolak keras jika ada pihak yang mengatur formasi, menit bermain, atau bahkan hasil pertandingan. Yang lebih mengejutkan lagi, John Hartman memasukkan klausul yang sangat jarang terdengar dalam dunia kepelatihan internasional. Suara netizen harus didengarkan. Ia memahami betul bahwa sepak bola Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dukungan dan tekanan publik. Media sosial, menurut Hartman, adalah cermin emosi rakyat. Ia ingin PSSI dan tim pelatih tidak alergi kritik, tidak menutup diri dari aspirasi, dan tidak meremehkan suara supporter. Hartman menilai, kegagalan komunikasi antara federasi dan publik selama ini justru memperlebar jurang ketidakpercayaan. Dengan mendengarkan netizen, ia berharap akan tercipta transparansi dan rasa memiliki terhadap timnas Indonesia.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa mendengarkan bukan berarti tunduk sepenuhnya. Keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih, tetapi aspirasi publik harus dihormati. Keberanian Herdman ini bukan tanpa dasar. Ia disebut telah mempelajari secara mendalam perjalanan para pelatih sebelumnya, khususnya Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Dari kasus Shin Tae-yong, Herdman melihat bagaimana tekanan non-teknis, konflik internal, dan ekspektasi publik yang tidak terkelola dengan baik bisa mengganggu fokus tim. Sementara dari Patrick Kluivert, ia belajar bahwa reputasi besar tidak akan berarti apa-apa jika sistem di belakangnya rapuh. Herdman tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Ia datang dengan persiapan matang, bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal ekosistem sepak bola Indonesia. Ia memahami bahwa tantangan terbesar timnas bukan hanya lawan di lapangan, melainkan masalah struktural di luar lapangan. Reaksi publik pun luar biasa. Banyak supporter menyebut John Herdman sebagai pelatih reformis yang berani melawan arus. Di media sosial, dukungan mengalir deras. Tidak sedikit yang berharap klausul ini benar-benar dijalankan, bukan sekedar janji di atas kertas. Namun di sisi lain, muncul pula pertanyaan besar. Apakah PSSI benar-benar siap berubah? Klausul-klausul Herdman kini menjadi ujian nyata bagi komitmen reformasi sepak bola Indonesia. Jika disetujui dan dijalankan, ini bisa menjadi titik balik sejarah timnas Garuda. Sebaliknya, jika diabaikan, bukan tidak mungkin konflik lama kembali terulang. Satu hal yang jelas, John Herdman telah mengirim pesan keras sejak hari pertama. Ia tidak datang untuk sekadar melatih. Ia datang untuk membongkar sistem, membersihkan praktik lama, dan membangun timnas Indonesia yang bermartabat. Kini, seluruh mata tertuju pada PSSI. Akankah mereka berani melangkah bersama Herdman atau justru mundur di hadapan perubahan besar? Sepak bola Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Dan John Herdman dengan segala gebrakannya mungkin adalah sosok yang akan menentukan kemana arah itu menuju. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Bikin merinding. Pengakuan jujur Emil Audero tentang John Herdman. Inilah pelatih yang sejak lama saya harapkan untuk timnas Indonesia. Menurutnya, apa yang dilakukan Herdman di Kanada adalah bukti nyata kualitas seorang pelatih sejati. Ia bukan hanya membawa satu tim ke level tinggi, tetapi mampu mencetak prestasi baik di tim nasional putra maupun putri Kanada. Hal ini, menurut Emil, menunjukkan kecerdasan taktik sekaligus kecakapan manajerial yang luar biasa. Kehadiran John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia terus memunculkan gelombang optimisme. Setelah publik dibuat penasaran dengan rekam jejak dan pendekatan kepelatihannya, kini muncul reaksi jujur dari sosok penting di skuad Garuda, Emil Audero. Kiper berpengalaman yang lama malang melintang di sepak bola Eropa itu akhirnya angkat bicara, dan pengakuannya langsung menyentuh hati para pecinta sepak bola nasional. Dengan nada tenang namun penuh keyakinan, Emil Audero menyebut John Herdman sebagai pelatih yang sejak lama ia harapkan untuk menangani timnas Indonesia. Bukan sekedar pujian formal, pernyataan Emil terasa sangat personal dan jujur, seolah mencerminkan harapan besar para pemain yang ingin melihat perubahan nyata di tubuh tim nasional. Ini pelatih yang saya harapkan menjadi pelatih timnas Indonesia, ungkap Emil. Kalimat singkat itu langsung menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat. Banyak yang menilai jika seorang pemain sekelas Emil Audero yang terbiasa bekerja dengan pelatih top sudah menyatakan keyakinan sedalam itu, maka John Herdman memang bukan sosok sembarangan. Emil menyoroti rekam jejak Herdman bersama timnas Kanada sebagai alasan utama kekagumannya. Menurutnya, apa yang dilakukan Herdman di Kanada adalah bukti nyata kualitas seorang pelatih sejati. Ia bukan hanya membawa satu tim ke level tinggi, tetapi mampu mencetak prestasi baik di tim nasional putra maupun putri Kanada. Hal ini, menurut Emil, menunjukkan kecerdasan taktik sekaligus kecakapan manajerial yang luar biasa. Lebih dari sekadar prestasi, Emil sangat terkesan dengan kemampuan Herdman mengubah situasi internal tim. Saat pertama kali menangani Kanada, kondisi ruang ganti disebut tidak sehat. Ada konflik, kurangnya kepercayaan antar pemain, dan mental bertanding yang rapuh. Banyak pelatih mungkin memilih menyerah atau mencari jalan pintas, tetapi Herdman justru melakukan sebaliknya. Ia membangun tim dari dasar. Sedikit demi sedikit, ia menyatukan pemain, menumbuhkan rasa saling percaya, dan menanamkan kebanggaan membela negaranya.
Hasilnya tidak instan tetapi sangat nyata. Kanada yang sebelumnya tidak diperhitungkan akhirnya mampu lolos ke Piala Dunia, sebuah pencapaian bersejarah yang mengubah wajah sepak bola negara tersebut. Tidak semua pelatih bisa menyatukan ruang ganti seperti itu, kata Emil. Banyak pelatih hebat secara taktik, tapi hanya sedikit yang bisa mengelola manusia. Dari sisi taktikal, Emil Audero juga memberikan penilaian yang sangat tinggi. Ia menyebut John Herdman sebagai pelatih yang fantastis dalam membaca permainan. Herdman dikenal fleksibel, adaptif, dan berani mengambil keputusan besar. Ia tidak memaksakan satu sistem kepada semua pemain, melainkan menyesuaikan strategi dengan karakter dan kekuatan tim yang dimilikinya. Bagi Emil, pendekatan ini sangat penting untuk timnas Indonesia yang memiliki keragaman karakter pemain. Herdman dinilai mampu mengoptimalkan potensi individu tanpa mengorbankan keseimbangan tim. Ia tahu kapan harus bermain agresif, kapan harus bertahan, dan kapan harus mengubah pendekatan di tengah pertandingan. Namun hal yang paling membuat Emil Audero yakin adalah filosofi kepelatihan John Herdman yang menempatkan lingkungan tim sebagai prioritas utama. Herdman tidak hanya melatih fisik dan taktik, tetapi juga menciptakan atmosfer yang sehat, positif, dan penuh ambisi yang terarah. Ia membangun budaya kerja keras tanpa tekanan berlebihan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kolektif. Menurut Emil, inilah kunci utama prestasi jangka panjang. Tim yang hebat bukan hanya soal pemain berbakat, tetapi juga soal kepercayaan, komunikasi, dan rasa saling menghormati. Herdman memahami bahwa pemain yang merasa dihargai akan memberikan segalanya di lapangan. Beliau bukan hanya melatih, tapi menciptakan lingkungan yang sehat, ujar Emil. Dari situ, prestasi bisa diraih dengan ambisi yang baik, bukan ambisi yang merusak. Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa timnas Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar pelatih dengan nama besar. Timnas membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan visi, meredam ego, dan membangun mental juara secara perlahan namun pasti. Emil melihat semua itu ada dalam diri John Herdman. Reaksi jujur Emil Audero pun disambut antusias oleh publik. Banyak supporter merasa keyakinan pemain menjadi sinyal positif bahwa era baru benar-benar akan dimulai. Jika para pemain percaya pada pelatihnya, maka fondasi tim sudah berada di jalur yang benar. Kini, harapan besar mengiringi langkah John Herdman bersama timnas Indonesia. Dengan dukungan pemain, pendekatan manusiawi, serta kecerdasan taktik yang mumpuni, publik berharap timnas Garuda tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga membangun identitas dan kebanggaan nasional. Dari pengakuan jujur Emil Audero, satu pesan terasa sangat jelas. John Herdman bukan sekedar pelatih baru. Ia adalah sosok yang dipercaya mampu mengubah cara timnas Indonesia bermimpi, bekerja, dan akhirnya berprestasi. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.